Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Masih tentang zahir dan awal. Pembahasan zahir awal atau pembahasan alfad yang lainnya itu seperti apa ya, seperti biasa, simpel, tapi dalam penggunaannya itu akan rumit ya. Dalam penggunaannya sangat rumit. Kalau mengkaji teorinya mungkin tidak terlalu rumit ya. Apalagi kitab ini kitab dasar. Kalau yang tingkat selanjutnya itu memang rumit, kemudian dalam prakteknya pun itu bukan hal yang mudah ya. Ketika kita menentukan ini apa mubayyin, kemudian ini mukhasis, itu sangat rumit ya. Makanya percakapan di antara ulama pun itu seringkali berbeda pendapat. Nah, terakhir kemarin masih zahir dan awal. Pembagian lafaz itu bagusnya dilihat di halaman 44 sebagaimana yang ditunjukkan oleh muallif kitab Dr. Hasan Hitu, bahwasanya di awal lafaz itu dibagi menjadi makna lafaz itu ada mantuk, ada mafhum ya, makna lafaznya. Jadi lafaz itu mengandung makna, ada yang maknanya mantuk, ada yang mafhum. Mantuk itu yang terucapkan, yang berbunyi. Itu makna yang terucapkan itu disebut mantuk. Adapun mafhum itu yang tidak terkatakan, tidak terucapkan. Mantuk terbagi menjadi 3 ya. Ada nas, ada zahir, ada mujmal. Ya, di halaman 44. Nas, zahir, dan mujmal. Nas itu yang penunjukan lafaz kepada maknanya tegas, ya, tidak ada ihtimal, dan itu qat'i. Dan itu qat'i. Nah, ini penting ya, karena sebagian kalangan muslim progresif atau muslim liberal itu apa istilah, mulai mengaburkan qat'i di dalam suatu teks ya. Itu ma'ruf ya dalam pembicaraan mereka. Dalam tradisi ulama kita itu ada yang qat'i, ada juga yang zonni. Yang qat'i biarkan qat'i, yang zonni biarkan zonni. Ya. Nah, nas itu bagian dari qat'i, menunjukkan kepada maknanya itu tegas, tidak ada keraguan. Nah, syariah ini, Islam ini dibangun pertama kali di atas yang qat'i, ya, bukan di atas yang zonni. Kalau zonni kan ada banyak kemungkinan. Kemudian ada nas, ada zahir. Kalau zahir suatu lafaz menunjukkan makna makna yang rajih, makna yang kuat. Artinya lafaz sendiri memiliki variasi makna, tetapi yang ditunjukkan oleh lafaz itu makna yang terkuat, yang zahir, yang rajih. Itu disebut zahir. Ya. Ada kalanya menunjuk makna yang marjuh. Jadi zahir itu ada ada 2 kemungkinan makna atau bahkan lebih, tapi yang ditunjukkan saat itu adalah yang rajih. Nah, yang ketiga ada al-mujmal. Mujmal itu dari sekian kemungkinan makna kita belum bisa memastikan atau menentukan makna yang kuat. Jadi masih dalam mujmal. Ketika kita sudah menentukan itu menjadi mubayyan. Ya. Kita menjadi mubayyan. Nah, kemarin baru zahir dan muawwal. Nah, zahir itu halaman 72 ya. Alladzi dalla 'alal ma'na alladzi wudi'a lahu dilalatan dhanniyatan ma'ahtimali ghairi. Menunjukkan kepada makna
dan penunjukannya itu dzanniyah, pengetahuan yang kuat. Tapi di balik itu ada kemungkinan bukan itu, ya. Masih masih menyisakan kemungkinan. Jadi secara lafaz itu menunjukkan satu makna secara kuat, ya, tetapi ada kemungkinan yang lainnya. Beda dengan nas. Nas itu tidak menyisakan ruang bagi makna yang, ya, itu bedanya zahir dengan nas. Makanya zahir itu ada kalanya makna itu dipalingkan dari makna yang rojih kepada makna yang marjuh. Ya, rojih dan marjuh di sini berdasarkan timbangan Berdasarkan timbangan dilalatan lugawiyan secara bahasa. Ya, jadi secara bahasa ada makna yang rojih, ada makna yang, tapi nanti di luar bahasa, menurut pandangan lain, menurut timbangan lain, yang kuat itu bukan yang rojih menurut bahasa, tetapi yang marjuh menurut bahasa. Jadi rojih menurut bahasa, marjuh menurut selain bahasa. Misalnya ulama ahlu usul fikih, ya. Marjuh menurut lugawiyin, tapi menurut usuliyin itu bisa jadi rojih. Ya. Karena kalau lugawiyin dia tidak berbicara konteks, tidak berbicara apapun, dia berbicara bahasa itu, lafaz itu menunjukkan apa secara bahasa. Ya. Nah, karena penggunaan bahasa nanti dalam konteks yang berbeda akan memiliki makna yang berbeda. Nah, kemudian ada takwil, ya, kemarin takwil itu memalingkan makna yang rojih secara bahasa kepada marjuh menurut bahasa, li dalilin, karena ada dalil yang menguatkan atau yang mengharuskan berpaling atau berpindah makna. Walaupun menurut bahasa itu marjuh, tapi menurut yang mentakwil bisa jadi itu yang rojih itu justru yang marjuh menurut lugawiyyin. Ya. Yang kemudian takwil, ini yang pembahasan baru, aqsamu takwil. Ya. Takwil ada beberapa pembagian tergantung dari sisi mana pembaginya. Pertama, takwil bisa dibedakan antara takwil dan yang sahih dengan takwil yang batil. Dan qasimut ta'wilu min haitsu sihhati wal fasadi ila salasati aqsa. Takwil dibagi menjadi 3 berdasarkan sah atau tidak sah, sah atau fasidnya takwil. Jadi ada takwil yang sah, yang benar, dibenarkan, ada takwil yang batil, tidak benar, yang salah. Karena nanti ada takwil pembagian yang lain, takwil qorib dan takwil ba'id. Takwil qorib dua-duanya itu benar, tetapi ada takwil qorib dengan mudah kita mentakwilnya, ada yang takwil ba'id tidak mudah kita langsung mencernanya. Jadi yang pembagian pertama takwil ada takwil sahih dan takwil fasad. Yang pertama at-ta'wilu sahih, ada 3 nanti. Wa huwa at-ta'wilul ladzi yusaru ilaihi bidalilin sahihin minal aqli awin naqli kama qaddamna. Ya. Takwil yang disahkan, takwil yang benar adalah takwil yang yusaru ilaihi, yang dituju, ya. Takwil yang menuju kepadanya atau mengarah kepadanya bidalilin sahihin, dengan dalil yang benar. Makanya ada Imam Asy-Syairazi itu cukup baik di awal kitabnya Al-Lumah. Kitab, biasanya tahapan belajar usul fikih itu pertama warokot atau yang ini ya khulathah. Setelahnya itu Al-Lumah. Jadi Al-Lumah itu tidak tipis, tidak terlalu tipis. 2 kali bahkan sampai 3 kali kitab warokot. Ya, juga tidak terlalu tebal seperti Ghayatul Usul atau Jam'il Jawami. Biasanya tahap akhir usul fikih yang dipelajari dalam madrasah Syafi'iyah itu Jam'il Jawami. Adapun Mustasfa itu dipelajari tapi biasanya tidak menjadi bahan bacaan bersama, ya, tidak menjadi muqarrar. Yang jadi muqarrar itu biasanya yang matan-matan yang mukhtasar. Jam'il Jawami itu kan mukhtasar yang sangat sulit. Ya, seperti Mustasfa itu cukup rumit, ya, lengkap, sangat lengkap sekali.
sangat lengkap, tapi mungkin itu cukup menguras menguras energi ya saya kalau baca itu. Makanya Ibnu Ibnu Qudamah itu mengikhtisarnya menjadi Raudatun Nadir. Ya, Raudatun Nadir itu mukhtasar dari Mustashfa. Nah, kalau baca Raudatun Nadir itu lebih lebih mudah ya. Ya, lebih mudah dan ketebalan kitabnya pun mungkin setengah dari kitab asli. Kitab asli Mustafa itu dua kalinya kitab Rodotul Nadir. Rodotul Nadir cukup familiar di kita ya di Indonesia. Itu jadi muqarrar resmi di Libya ya. Libya itu setahu saya mustalah hadisnya menggunakan mustalah usul fikihnya menggunakan Rodotul Nadir. Itu cukup lebih mudah daripada Mustafa. Kalau Mustafa itu harus bekal pengetahuan sebelumnya harus harus kuat ya. Mantiknya harus kuat ya. Baru kita bisa terjun ke kitab Mustasfa. Nah, menurut tadi siapa? Menurut Imam Syairozi dalam Al-Lumah, surutun nazar itu ada 3. Syaratnya kita berpikir benar itu meniscayakan 3 syarat. Pertama, kesempurnaan atau si pembacanya atau si orang yang berpikir atau mujtahid kalau dalam konteks istilah. Si mujtahidnya atau si pembaca atau si pemikirnya itu harus memiliki bekal yang kuat, yang cukup. Ya, karena apa? Orang itu membaca satu teks itu akan berbeda-beda tafsiran tergantung bekal yang dia miliki. Ya, bekal pengetahuan sebelumnya yang dia miliki. Saya bisa berbeda dengan yang lain ketika dalam memahami satu teks. Dari mana bisa muncul? Ya, salah satunya adalah bekal pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Orang yang bekalnya sedikit, nah itu bisa berbeda bacaannya, hasil bacaannya, kesimpulan bacanya dengan mereka yang memiliki bekal yang cukup. Ya, makanya tidak boleh terburu-buru kita langsung mendapuk diri orang yang pantas beristihad. Apalagi yang menentukan itu diri kita sendiri. Itu tidak dikenal dalam tradisi ulama kita. Dalam tradisi ulama kita, seseorang dikatakan layak beristihad itu ketika orang lain mengakui kapasitas keilmuan. Karena yang mengetahui kemampuan seseorang itu orang yang setara atau orang yang lebih tinggi. Itu sama ulama. Kalau orang awam gampang terkecoh. Atau kita menilai diri sendiri. Kalau sudah menilai diri sendiri, kita dengan mudah mengatakan diri kita ini sudah layak. Imam Syafi'i berijtihad karena sudah diizinkan oleh gurunya, Imam Malik. Imam Malik yang paling tahu kemampuan Imam Syafi'i. Imam Malik sendiri ingin mengetahui otoritas dalam berijtihad. Beliau mengelilingi 70 ulama. Itu kalau dalam Muqaddimah Majmu'. Beliau mendatangi satu ulama, menanyakan apakah saya sudah mampu, sudah layak atau tidak. Kedua ulama sampai 70, itu luar biasa. Saking tawadunya, saking kehati-hatiannya, apakah saya ini layak berijtihad atau tidak. Kemudian atau dengan dites, diuji ya, oleh ulama-ulama lagi. Itu baru kita bisa mengetahui kemampuan kita. Ima diizinkan oleh gurunya yang mujtahid, yang sama-sama memiliki otoritas, atau menanyakan kepada ulama, sebagaimana Imam Malik mendatangi beberapa ulama sampai 70, atau diuji, sebagaimana Imam Bukhari diuji oleh ulama Baghdad. Atau dulu kayak kalau tidak salah pernah dengar di Mesir itu seperti itu, orang bisa mendapatkan derajat saya lupa lagi ya, Syekhul Ayat. Itu diuji oleh sekian ulama dalam sekian ilmu. Kalau yang bisa menjawab dengan baik, berarti dia memang punya otoritas, punya kapasitas. Nah, itu tradisi seperti itu hari ini memang sulit ya, agak jarang. Setiap orang bebas berfatwa, setiap orang bebas berkomentar dalam masalah yang mungkin dia sendiri merasa paham, aslinya belum paham.
Yang terjadi apa? Yang terjadi ada kericuhan di ruang publik. Ya. Ruang-ruang publik kita itu kan kadang ricuh. Karena apa? Banyaknya orang komentar. Nah, itu tradisi ulama. Di Singkiti itu Syekh Muhammad Hasan Didu itu punya markas takwinil ulama itu 17 tahun. Ya. Jadi dari awal sampai akhir itu dibentuk selama 17 tahun. Nah, itu serius ya. Pembentukan ulamanya sangat serius 17 tahun. Sekarang 4 tahun, 5 tahun itu dengan mudah berfatwa, itu akan jelas berbeda. Orang yang berfatwa, berkomentar baru belajar 5 tahun dengan yang 17 tahun, 20 tahun itu pasti jelas berbeda ya. Dari sisi cara pandang yang banyak ya, perspektif yang banyak, kemudian pengalaman kitab atau pengalaman di lapangan. Makanya ulama dulu itu belajarnya kadang satu guru itu sampai 20 tahun. Kalau sekarang kita 17 tahun itu kayak lama ya. Ulama dulu di satu guru itu biasa 10 tahun, 20 tahun. Jadi belajarnya itu memang lama untuk membentuk ulama. Ya. Kalau dalam taklimul muta'alim sebagaimana dikutip ya, lan tanal ilma ila disipta yang terakhir itu apa? Watulu zaman, waktunya yang lama. Sebagaimana orang bisa menjadi dokter itu tidak bisa waktu yang sebentar. 7 tahun itu baru dokter umum ya, mengobati yang ringan-ringan. Tapi kalau mau spesialis dia harus 5 tahun lagi sampai 6 tahun lagi. Dengan biaya yang mahal, dengan kerja otak yang cukup berat. Ya. Itu kalau tidak salah 5 ya, spesialis 5 ada yang mengatakan 6. Jadi spesialis itu membutuhkan waktu 11 tahun. 11 atau bahkan mungkin lebih. Nah, itu untuk menjaga dalam rangka apa? Menjaga kapasitas keilmuan supaya tidak ngawur. Masalahnya dalam ilmu kedokteran kita ada yang seperti itu, dalam ilmu agama hari ini itu bebas, pasar bebas. Orang yang belum bisa baca kitab, orang yang belajar itu bebas ya, bebas berkomentar. Ya, akhirnya yang dikedepankan itu kan nafsu, emosi, nafsu, hawa nafsu. Di, di Pakistan saya kemarin baru dengar orang yang lulusan Pakistan, Maulana Nana. Di Pakistan itu pendidikan agama dasar itu ya pesantren kita itu minimal 8 tahun dan muqarrarnya semua lembaga sama 8 tahun itu semuanya sama. Diakhiri dengan kutubus sittah. Kutubus sittah itu 2 tahun terakhir. Lulus 8 tahun itu gelarnya mulwi. Mulwi itu ustadz kalau kita masih tingkat dasar. Dia nggak boleh fatwa, dia nggak boleh. Tapi dia boleh berceramah, boleh. Itu 8 tahun dan itu setelah menyelesaikan kutubus sittah. Sebelum kutubus sittah mereka belajar fikih, belajar macam-macam. Itu gelarnya baru mulwi. Mulwi itu ustadz ya. Baru setelah itu dia nambah 2 tahun kalau yang takhusus fikih, berarti takhusus 2 tahun fikih. Dia baru maulana, ya ada gelar maulana. Makanya lulusan Pakistan itu kadang ada yang maulana gelarnya. Nanti setelah sekian lama berkecimpung, dia bisa naik menjadi mufti. Setelah 15 tahun, 20 tahun, dia bisa menjadi mufti. Jadi di Pakistan itu tidak sembarangan orang disebut ustadz. Dia harus menyelesaikan 8 tahun. 8 tahun itu selesai banyak kitab, di antaranya kutubus sittah. Ya, itu luar biasa. Di kita dipanggil ustadz itu sangat mudah. Orang yang penting berpenampilan berpenampilan seperti ustadz ya bisa dibilang ustadz. Ya, walau pernah belajar ya belajar, tapi belajarnya di buku, tidak kepada guru. Ya. Atau setahun 2 tahun itu memang permasalahan sekaligus tantangan yang harus kita hadapi. Jadi sertifikasi ustadz di mana itu
Di Pakistan itu dengan sendirinya sudah berjalan. Jadi orang tidak berani bicara agama kecuali setelah menyelesaikan 8 tahun pendidikan. Ya. Tapi kalau mau jadi mufti tidak cukup di sana 8 tahun, bisa sampai 15 tahun atau. Dan yang hebatnya itu katanya muqarrar di semua lembaga pendidikan Pakistan, India, Bangladesh, ya itu sama ya kan negara-negara dekat. Pakistan, Bangladesh, India, Sri Lanka itu semuanya sama. Hampir 8 tahun. Semuanya 8 tahun. Dan diakhiri dengan kutubus sittah. Kita sangat beragam ya. Aslinya nggak ada masalah ya. Itu tergantung konteks tempatnya. Mungkin di kita ada. Yang penting tahapan belajarnya itu dilalui. Dan menjadi ulama itu tidak bisa kecuali di tangan ulama. Tidak bisa ulama dengan otodidak. Itu tidak ada sejarahnya. Kalaupun nanti otodidak itu bisa jadi apa ya? Banyak penyimpangan-penyimpangan. Orang orientalis itu belajar agama tidak kepada ulama ya, belajar agama ya mereka dengan cara mereka sendiri. Ya. Mungkin mereka paham tapi tidak menjadi ilmu. Dan jauh dari kata ulama. Makanya kata para ulama al-ilmu ma'al ulama. Ilmu itu adanya ulama beserta para ulama. Ilmu itu bukan hanya pengetahuan ya dalam Islam. Ilmu itu bukan pengetahuan, bukan wawasan, bukan sebatas kita paham, sebatas kita hafal, sebatas kita tahu. Itu bukan ilmu, itu bekal ilmu atau calon ilmu, ya, cikal bakal ilmu. Kita paham, kita hafal, tapi belum menyerap ke dalam hati, belum menggerakkan amal soleh, itu belum ilmu, tapi cikal bakal ilmu, calon ilmu. Ya. Itu nantinya kalau dilanjutkan jadi ilmu. Tapi kalau baru paham, itu belum ilmu. Kalaupun ada kata ilmu yang tidak seperti itu majaz. Nah, kalau ilmu usul fikih, ilmu fikih itu bukan itu ilmu arti yang lain. Itu al-qawaid fi fannin wahid. Ya. Itu kaidah-kaidah dalam satu fan. Ya. Jadi ilmu di sana beda lagi ilmu dengan yang biasa diperbincangkan oleh para ulama. Makanya ada pembagian al-ilmu nafe, al-ilmu dor. Itu aslinya namanya ilmu itu tidak ada yang dor. Ilmu itu nafe. Tapi karena ada orang menyematkan itu ilmu, ya, padahal akhirnya menjadikan mudorot, akhirnya ya ada ilmu nafe, ada ilmu dor yang bikin mudorot, merugikan. Nah, takwil yang pertama kembali ada takwil sahih, ada takwil fasid. Ini keluar tadi ya. Apa sinyalnya? At-ta'wil sahih, takwil yang berdasarkan dalil minal akli wan naql. Saya lupa tadi Imam Asy-Syirazi itu menyaratkan 3 ya, supaya ijtihad kita benar atau berpikir kita benar. Pertama kemampuan si pembaca, ya, kelayakan si pembaca. Yang kedua sumber ijtihad. Jangan sampai berijtihad bukan pada tempat ijtihad. Itu nanti ada istilah subhatul masdar. Kemudian yang ketiga cara. Ya. Jadi ada 3. Si pembacanya, si mujtahidnya harus sudah memiliki ilmu yang cukup, yang bekal, itu dibahas dalam usul fikih di akhir-akhir. Yang kedua, yang menjadi rujukan ijtihad. Ya, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ya. Kemudian cara memahami Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Jadi karena apa? Orangnya sudah memiliki bekal ilmu yang banyak. Kemudian sumbernya sudah tepat. Tetapi caranya tidak punya cara atau caranya salah, maka kesimpulannya pun akan salah. Itu yang disebut metodologi. Metodologi untuk istinbatul ahkam ya usul fikih. Jadi orang dengan ada sebagian orang percaya diri melihat Quran, itu hadis, kemudian bekal ilmu yang dia miliki, tapi tidak punya metodologi. Biasanya hasil ijtihadnya itu apa ya? Tidak rapi atau bahkan bertabrakan.
kayak puzzle ya, berserakan. Karena apa? Karena tidak disetir, tidak diarahkan oleh metodologi, yaitu usul fikih. Ya. Kadang ada orang dalam satu nas dia berpegangan bahwa ini am yufidul khos. Dalam yang lain itu memegang kaidah yang berbeda dengan kaidah sebelumnya, itu akhirnya tabrakan. Ya. Nah, itu kata Imam Syirazi ada 3. Yang pertama, orang yang membacanya, mujtahidnya itu harus memiliki ilmu yang cukup. Yang kedua, yang menjadi sumber ijtihadnya harus sumber yang benar, yaitu Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Yang ketiga adalah cara membacanya pun harus benar. Metodologinya pun harus benar. Ya. Nah, usul fikih itu adalah bagian dari metodologi memahami Quran. Takwil tadi ada 3, takwil sahih, at-takwil ladzi yusaru ilaihi bidalilin sahih. Takwil yang diambil atau takwil yang dikerjakan berdasarkan dalil yang sahih. Kenapa dia mentakwil? Karena bagi dia ada dalil yang mengharuskan takwil. Dalilnya dari mana? Minal akli awin naqli. Apakah itu dalilnya akli ataupun naqli? Ya. Jadi akli itu bisa jadi sumber dalam beberapa hal ketika nas tidak menyinggung. Ya. Nah, itu takwil sahih. Jadi takwil sahih itu takwil yang didasarkan kepada dalil yang kuat dari akal ataupun dari nakal. Kemudian yang kedua ada takwilul fasid, yaitu wa huwa alladhi yusaru ilaihi bima yadhunnuhu al-muawwil bi'tiqadihi. Itu komanya itu enggak pas ya. Bima yadhunnuhu al-muawwil bi'tiqadihi dalilan wa huwa laisa kadzalik fil waqi'. Itu komanya di bi'tiqadihi itu kan ada koma, itu aslinya jangan. Itu malah merusak makna. Bi'tiqadihi dalilan wa huwa laisa kadzalik fil waqi'. Kata wilati ashabil firqid dolah, yaitu takwil berdasarkan sangkaan si muawil, dia mengira bi'tiqadi dalilan bahwa laisa, dia mengira bahwa dia mentakwil itu karena dalil, padahal itu bukan dalil. Mengira dia itu harus mentakwil. Kenapa harus mentakwil? Karena ada dalil yang mengharuskan. Padahal ya dalil yang mengharuskannya itu bukan dalil. Ya. Itu disebut takwil fasid. Artinya dia mentakwil dalam dugaan dia. Kenapa dia harus mentakwil? Karena ada dalil. Tetapi yang dia duga dalil itu sebenarnya bukan dalil. Itu disebut dengan takwil fasid. Nanti berbeda dengan takwil batil. Ya. Jadi takwil fasid itu dia bersandar pada dalil, tapi dalilnya lemah atau bukan dalil. Kalau takwil batil, yang ketiga, at-takwilul batil al-mardud wa huwa alladhi yusaru ilaihi bila dalilin. Takwil yang dia kerjakan tanpa dalil, pokoknya mau takwil, apa dalilnya? Wallahu a'lam. Nah, itu yang masalah. Dalilnya wallahu a'lam. Itu takwil batil. Kenapa? Dia mentakwil tapi tidak ada penopang, tidak ada yang mengharuskan takwil. Tidak ada dalilnya. Bal bitahakkum. Malahan bitahakkum itu apa ya? Semaunya saja menghukumi, pokoknya saya mau menghukumi seperti itu. Itu tahakkum. Tahakkum itu al-hukmu bila dalil, itu tahakkum. Ya. Ada orang yang tidak tahakkum, dia menghukumi dengan dalil tapi dalilnya salah. Ada orang yang menghukumi dengan dalil, dalilnya benar. Ya. Jadi ada 3, ada orang yang mentakwil atau menghukumi sesuatu dengan dalil dan dalilnya benar. Itu sahih. Ada orang yang mentakwil atau menghukumi sesuatu dengan dalil dan dalilnya tidak benar. Itu disebut takwil fasid. Ada orang yang menghukumi sesuatu tanpa dalil, pokoknya menghukumi, itu tahakkum, itu batil. Wa huwa alladhi yusaru ilaihi bila dalilin bal bitahakkum kata wilatil malahidah. Takwilnya para ateis ya, mulhid jamaknya malahidah itu ateis. Wal batiniyah itu orang yang menafikan makna zahir Quran, tapi semua yang makna zahir itu goer
Guer murad, yang dimaksud itu makna batin. Ini yang salah ya. Jadi Quran, Sunnah itu kan ada makna zahir, ada makna batin. Bagi batinnya Quran, hadis itu tidak ada makna zahir. Yang dimaksud itu semuanya makna batin. Itu muskilah besar. Kalau ahlu sunnah, makna zahir itu maksudah, tetapi ada beberapa ayat, ada beberapa nas yang dimaksud itu bukan zahir tapi guer zahirnya. Itu yang ahlu sunnah. Kalau batinnya semua ayat, semua hadis, ya makna zahirnya guer maksud, yang dimaksud adalah makna batin. Itu disebut batiniyah. Nah, Al-Ghazali itu punya kritik keras dalam bukunya Fadhaihul Batiniyah. Ya, Fadhaih itu membuka apa namanya? Kecacatan berpikir kalangan batiniyah. Itu karena pada waktu itu memang batiniyah cukup cukup banyak mungkin, sehingga harus membuat buku judulnya Fadhaihul Batin. Wal mujassimah itu kelompok yang menyamakan Tuhan seperti makhluk. Mujassim itu jisim, ada jisimnya. Ya, jisim sebagaimana jisim manusia, itu disebut mujassimah. Ya, tentu itu bermasalah besar. Wa ghairihim wa huwa kufur. Kalau yang takwil fasid itu tidak sampai derajat kafir karena dia berpegang pada dalil walaupun mungkin dalilnya tidak tepat. Kalau yang ketiga sampai derajat kafir karena dia takwil tanpa dalil. Jadi takwil ada 3, takwil sahih dengan dalil yang sahih, takwil fasid dengan dalil tapi dalilnya salah, atau takwil batil yang takwil tanpa dalil sama sekali tapi tahap. Nah, lalu dari sisi lain takwil pun dibagi lagi. Jadi pembagian sesuatu itu tergantung dari sisi mana. Yang pertama tadi dari min haitsu sihah wal fasad. Yang kedua dari sisi duhuruhu wa khafa'uhu. Duhur itu jelas, nampak, mudah, wa khafa'uhu dan agak samar. Ya, jadi takwil berdasarkan pembagian yang kedua itu ada takwil qarib, ada takwil ba'id. Takwil qarib itu yang dekat, artinya dekat digapai, dekat dipahami, mudah dipahami. Ada takwil ba'id, takwil yang jauh, yang sulit untuk dicapai. Tidak dengan mudah kita bisa sampai kepada makna itu. Tapi bisa sampai. Ya. Nah, pembagian takwil menjadi qarib dan ba'id ini pembagian takwil yang sahih. Jadi takwil sahih itu ada kalanya qarib, ada kalanya ba'id. Sebagaimana kita menafsiri yang lain. Ada kalanya qarib, ada kalanya ba'id. Ada kalanya mudah, ada kalanya sulit. Takwil pun ada takwil qarib yang mudah kita pahami, mudah kita takwil. Ada takwil ba'id yang sulit, ya, memerlukan berpikir yang lebih, itu takwil ba'id. Apa takwil qarib? At-ta'wilul ladzi yadhar ma'nahu bi adna dalilin wa ta'ammulin. Takwil yang yadharu ma'nahu bi adna dalilin. Maknanya nampak jelas bi adna dalilin wa ta'ammulin. Hanya dengan sedikit berpikir dan sedikit dalil kita bisa dengan mudah menangkap maknanya, menangkap takwilannya. Contohnya apa? Bal yadahu mabsutotan. Ya. Nah, ini ditakwil oleh para ulama. Kenapa? Karena ayat ini sebagai jawaban firraddi 'alal ladzina qalu innallaha bakhil. Allah itu bakhil. Nah, makanya ada jawaban, ada ayat turun bal yadahu mabsutotan. Maksudnya bukan kedua tangan Allah dibukakan, ya bal yadahu, tetapi kedua tangan Allah mabsutatani dibukakan. Maksudnya kinayah anil karom. Maksudnya Allah itu tidak bakhil, Allah itu al-karom. Sifat Allah itu al-karim. Ya. Jadi ini kinayah atau isyarah menunjukkan bahwa Allah itu al-karim. Ya, kinayahnya dengan apa? Tangan terbuka. Ya, dalam bahasa kita pun ya sama. Dia itu orangnya tangan terbuka apa ya? Disambut dengan tangan terbuka. Itu bukan berarti tangannya terbuka gitu ya.
Maksudnya apa? Welcome, ya, mempersilahkan, ya, menjamu itu kan kinayah dalam bahasa kita. Dengan kita pun kan dengan mudah. Ayo, nggak apa-apa kita berkunjung, dia itu akan disambut dengan tangan terbuka. Dengan mudah kita memahami tangan terbuka itu ya disambut dengan baik. Ya. Bukan berarti tangannya terbuka ketika atau kebiasaannya bisa jadi kebiasaan tangan terbuka itu tangan terbuka mau berpelukan. Tapi kan tidak mesti seperti itu ya. Ya itu takwil qarib ya, dengan mudah kita bisa memahami. Takwil ba'id yang kedua, yang jauh, yang agak sulit, takwilul ladzi la yazhar ma'nahu bi adna dalilin wa ta'ammulin. Takwil yang maknanya tidak nampak hanya bi adna dalilin wa ta'ammul. Dengan berpikir yang sedikit, itu kita tidak sampai kepada maknanya. Tapi bal rubbama ankara sami li awwali wa malah orang yang baru mendengar itu bisa jadi mengingkarinya karena saking dalamnya makna atau takwilannya. Contohnya apa? Ini Dr. Hasan ini Asy'ariyah, jadi beliau memakai contoh Asy'ariyah. Bimakna istaula, ini di mana? Ayatnya enggak ada. Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Nah, istawa itu menurut Dr. Hasan itu perlu ditakwil. Takwilannya apa? Istaula. Karena kalau lihat di kamus, makna istawa itu ada banyak ya, ada qosoda, ada istawa istiqror, ada istawa istaula. Itu kalau di kamus. Maka referensi rujukannya kamus ya. Lisanul Arab, Jamul Wasit, Lisanul Arab, apalagi Mu'jam Qaisi Lughah. Kita bisa menemukan istawa itu maknanya apa saja. Salah satu makna istawa itu adalah istaula. Ya, maka menurut kitab ini Ar-Rahmanu 'alal arsy-istawa bahwa Allah istaula atas istiwa arash. Istaula itu menguasai. Ma'a qaulina bi ta'wili hadhil ayah wa adami hamliha 'ala dhahirihi mimma yatanafa ma'a tanzihillahi an sifatil hawadits. Ya. Kenapa tidak dibawa kepada makna zahir istawa itu istiqrar? Ini menurut kenapa ma wa adami hamliha ala dhahiriha mimma yatanafa ma tanzila an sifatil hawadits. Karena kalau dibawa kepada makna zahir Allah istiqrar bertempat itu akan bertentangan dengan sifat Allah yang berbeda dengan makhluk hawadits. Makhluk itu bertempat, maka untuk tanzih Allah itu tidak bisa istiwa dimaknai sesuai makna dhahirnya bertempat atau istiqrar. Karena kalau bertempat itu sifatnya makhluk. Ini dalam Asy'ariyah. Makanya ditakwil menjadi istaula. Itu permasalahan yang sering diperdebatkan ya. Kemudian walana bil ba'id, dan bukan yang kami maksud dengan ba'id itu bukan al-fasid awil batil. Jadi takwil ba'id itu bukan takwil fasid, bukan takwil batil. Tapi balna'ni anahu sahih. Jadi takwil qarib, takwil ba'id ini bagian dari takwil sahih. Cuman takwil yang sahih itu ada yang dengan mudah kita pahami, ada yang sulit kita pahami. Perlu berpikir dulu baru kita sampai kepada maknanya. Illa annahu ba'id la yadhhar bi adna dalilin au ta'ammulin. Tidak nampak maknanya bi adna dalilin dengan dalil yang sedikit au ta'ammulin atau dengan berpikir yang simpel. Itu tidak mudah ya. Dia perlu bekerja keras melihat kamus, melihat penggunaan dalam bahasa Arab, harus melihat dalam syair-syair jahiliyah penggunaan lafaz istaula misalnya istiwa. Nah, itu yang disebut takwil ba'id. Jadi takwil ba'id itu bagian dari takwilus sahih. Maka takwilus sahih dibagi menjadi dua, ada takwilul qarib, ada takwilul ba'id. Allahu a'lam. Barangkali ada yang sampaikan. Barangkali ada yang
Ya, kalau standarnya memang itu perlu dirumuskan bersama ya. Bisa jadi berbeda. Setiap negara berbeda. Makanya di kita kan kadang sering ustadz itu bagi yang bukan ulama ya, penceramah sering kita sebut ustadz. Kalau ulama di kita biasanya kalau ada yang buya, ada yang ajengan, ada yang kiai, itu kadang ya, itu istilah di kita saja. Lalu standarnya seperti apa? Itu perlu dirumuskan ya. Makanya kalau saya sendiri dulu ada wacana sertifikasi penceramah, sertifikasi ustadz. Itu di satu sisi menggembirakan, itu baik. Cuman memang yang perlu hati-hati adalah subjektivitas dalam penilaian. Itu yang perlu dijaga. Di satu sisi sertifikasi itu penting dan di mana-mana itu kayaknya sertifikat di Mesir atau di Pakistan atau ulama dulu itu ya semuanya ada sertifikat. Bukan sertifikat tertulis ya, maksudnya ada standar seseorang itu kapan dikatakan ulama supaya orang tidak dibawa ke arah yang tidak benar. Nah, itu perlu dirumuskan ya. Dulu mungkin wadahnya MUI kalau menurut saya. Ya. MUI kan membawahi banyak ormas. Nah, nanti sekian ormas bisa menyampaikan pendapat kira-kira standar seperti apa. Nanti dikembalikan kepada ormas-ormas untuk memverifikasi. Jangan sampai ormasnya berbeda melakukan verifikasi kepada yang beda. Itu rawan akan subjektivitas, itu sangat rawan. Setahu saya dulu pernah dilakukan seperti itu ya. Maksudnya setiap ormas dikumpulkan membicarakan tentang itu, tapi memang akhirnya banyak penolakan karena ada ketakutan memberangus atau bukan bahasanya terlalu kasar, menyingkirkan beberapa ustadz-ustadz yang sudah terkenal mungkin ya. Nah, itu di satu sisi penting, tapi di satu sisi perlu mekanisme yang bisa diterima semua pihak. Itu penting. Jadi biar subjektivitasnya tidak terlalu tinggi. Karena itu akan penting, akan rawan dengan subjektivitas, rawan dengan kepentingan. Nah, itu yang perlu dikompromikan. Nanti standarnya seperti apa, kitabnya seperti apa. Allah di kita kan begitu mudah. Orang yang baru hijrah, mungkin baru beberapa bulan, itu sudah sudah naik podium jadi ustadz, dipanggil ustadz. Itu kalau bagi saya menyedihkan. Begitu mudahnya. Bukan berarti tidak boleh, siapapun boleh, tapi harus ada proses yang dilewati. Kalaupun hijrah kemudian mendalami ilmu agama ya sama seperti orang lain. Cuman masalahnya tidak melalui jalur pendidikan yang benar. Akhirnya ditahdiskan menjadi ulama, menjadi ustadz, itu kan berat. Ya akhirnya kehidupan beragama kita itu menjadi tidak terlalu menggembirakan. Dan itu bukan hanya ilmu zahir ya, termasuk tazkiyatun nafs. Itu penting juga supaya podium itu tidak menjadi momen untuk menggibahkan orang lain. Sekarang banyak saya lihat mimbar-mimbar itu jadi gibah orang lain, disebutkan nama. Itu kan gibah itu kan yang kita perangi dalam Islam, tapi dari satu sisi diperagakan, dipertontonkan di masjid-masjid. Itu bagi saya itu, menurut saya ya, itu tidak kurang baik kalau di satu sisi kita melarang gibah, di satu sisi kita terang-terangan menjelek-jelekan orang lain di depan jamaah dengan dalih apa? Ini agama. Nah, itu masalahnya agama atau emosi atau nafsu. Maka perlu hati-hati. Makanya manhaj dalam zaman fitnah itu lisan anidam, ya, menjaga lisan dari mencela. Kalau ada yang perlu dikritik, kritik, tapi bukan dicela, bukan digibahkan, diungkap keburukannya depan umum.
Itu nanti pun orangnya akan membalas lagi, yang digibahin balas lagi, terus akhirnya menggurita, masalahnya nggak selesai. Tidak akan selesai masalah dengan caci maki, gibah, menjelek-jelekan. Itu tidak ya. Kalau kritik silahkan. Ya, kritik itu yang dikritik gagasannya, pemikiran. Itu biasa ulama kita saling mengkritik. Ulama kita dulu itu biasa saling mengkritik. Imam Syafi'i dikritik, Imam Syafi'i mengkritik, Imam Malik mengkritik, itu biasa. Ibnu Hajar dikritik, Ibnu Hajar mengkritik, tapi sebatas yang dikritik pendapatnya, bukan pribadinya. Kita tidak bermasalah dengan pribadi, tapi bermasalah dengan pendapat atau pemahamannya. Nah, itu boleh. Allah. Makanya kalau lihat kitab-kitab hadis, ya Jami' Tirmidzi, Sahih Bukhari, itu kalau bab fitan, nah ini yang agak jarang diangkat ya, bab fitan. Bab fitnah itu dikiranya akhir zaman nanti. Fitan itu dari zaman Rasulullah itu sudah zaman fitnah. Maka hadis-hadis yang dimuat oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Bukhari dalam bab fitnah atau dalam kitab-kitab lain itu tentang la yahillu damu mri'in muslimin. Halal apa? Haramnya darah seorang muslim kecuali 3 hal. Itu tandanya apa? Jangan sampai di zaman fitnah kita mudah mengalirkan darah sama muslim. Yang boleh dialirkan darah, maksudnya dibunuh itu 3. Yang zina, apa? Zina, saya lupa lagi. Pembunuh, apa satu lagi? Murtad, zina muhsan, satu lagi saya lupa. Itu hampir dikutip. Imam Tirmidzi dalam Jami' Tirmidzi itu mengutip hadis itu di awal-awal kitab fitnah. Sahih Bukhari sama. Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya Fitan itu sama. Itu harusnya mengindikasikan kita bagaimana bersikap di zaman fitnah. Itu dari hadis-hadis yang ditempatkan oleh para ulama kita. Makanya dalam menghadapi zaman fitnah itu jangan pede dengan akal kita, akal rasional kita, tapi kembalikan kepada panduan Rasulullah. Rasulullah sudah menjelaskan perubahan zaman dari zaman Rasulullah sampai akhir zaman itu kan sudah diterangkan semuanya. Dan sekaligus Rasulullah menjelaskan bagaimana kita bersikap di masa-masa seperti itu. Nah, itu yang harus kita pegang, bukan mengandalkan emosi nafsu. Akhirnya apa? Ketika mengandalkan emosi nafsu, ya darah bertumpahan, ya. Kemudian caci maki berkembang, dan macam-macam. Ya. Imbasnya besar. Imbasnya sangat. Allah. Ada lagi. Apalagi era keterbukaan media ya, medsos itu menjadi ajang atau arena orang untuk melampiaskan nafsunya. Jadi kalau debat, diskusi di WA, di Facebook itu kan bukan ingin mencari kebenaran, pokoknya apa ayal-ayalan, apa ya. Makanya itu sangat tidak produktif ya. Itu sangat tidak produktif, menghabiskan waktu. Orang yang kita ajak diskusinya tidak akan, bukan diskusi ya, diajak itunya tidak akan pernah mau menerima, kitanya pun emosi. Ya. Makanya kalau menurut saya hindari perdebatan-perdebatan. Kecuali yang sehat ya. Ada beberapa grup yang diskusinya sehat. Menurut saya itu bagus. Dia fokus kepada argumen, kemudian tidak menyasar pribadi. Itu bagus kalau diskusi seperti itu sangat produktif. Tapi kebanyakan itu tidak. Kebanyakan Allah. Ada lagi? Ini tadi ada Mas siapa ya? Ebi sama satu lagi karena mungkin gangguan sinyal. Nanti kalau yang punya Sahih Bukhari, kan jangan bikin media itu. Iya, kita buktikan.
hadis-hadis apa yang diketengahkan atau dihadirkan oleh para pengarang. Itu baru lihat 3 kitab Jami' Tirmidzi, Bukhari, apa satu lagi, At-Tadhkirah karangan Imam Qurtubi. Itu rata-rata di awalnya itu la yahillu damu mri'in muslim. Tidak halal darah seorang muslim kecuali 3. Kenapa? Karena zaman fitnah itu orang bisa dengan mudah menghalalkan darah sesama muslim. Apakah itu sudah terbukti? Ya terbukti. Peperangan di sebagian negara Islam itu bukan dengan kafir, itu muslim dengan muslim. Ya. Itu yang perlu kita jaga. Itu yang disebut dengan haraj kalau dalam hadis-hadis kita itu ada yang disebut dengan haraj. Kata Rasulullah akan datang suatu masa namanya haraj. Itu apa? Pertempuran besar. Sahabat itu kaget. Kenapa pertempuran besar? Padahal kita perang Badar muslim sedikit lawan kafir yang banyak, perang yang lainnya. Kata Rasulullah, haraj itu bukan itu. Bukan memerangi orang kafir, tetapi muslim berperang sesama muslim. Para sahabat itu kaget, kok bisa muslim perang dengan muslim? Aina ukuluhum hinazak. Di mana akal mereka ketika itu? Sehingga bisa muslim membunuh sama muslim. Kata Rasulullah, tunza'u ukulu aksari ahli zaman. Jadi akal sehatnya itu, akal sehat kebanyakan umat Islam ketika itu diangkat. Jadi yang berpikir bukan akal lagi, tetapi emosi, nafsu. Nafsu itu kan musuhnya akal. Maka hati itu kata ulama, ma'rokatul askarain. Hati itu tempat berperangnya dua pasukan, yaitu pasukan nafsu dengan pasukan akal sehat. Itu menarik hadis Rasulullah. Yunzau ukuli aktari ahli zaman. Ketika akal sehat itu diangkat dari banyak orang. Ini yang bicara apa? Nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ada yang tanya? Kalau tidak ada cukup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.